Halo Sobat Jitur seluruh Indonesia, kembali lagi Virtual Talk bersama jitur.id. Nah, kali ini kita akan membahas tur domestik mengenai Natuna. Nah, ada yang belum tahu kan tentang Natuna? Ada juga yang udah tahu pasti. Nah, kita akan mengupdate informasi tentang Natuna bersama Kak Naen nih. Nah, sebelum kita sambungkan ke Naen, jangan lupa follow IG jitur.id dan tonton Virtual Talk ini sampai selesai. Langsung aja kita sambungkan untuk mengupdate informasi-informasi sama Kanain. Halo Kanain. Halo Karyo. Halo Kanain. Apa kabar Kanain? Halo, alhamdulillah kabar baik. Ya. Kanain. Nah, ini kan Ya, sobat-sobat Jitur belum pada tahu nih Kanain. Bisa memperkenalkan diri dulu Kanain. Oke, selamat siang sahabat Gitur Indonesia dimanapun berada. Selamat melihat virtual talk ya bersama Gitur. Kali ini kita berkesempatan kerjasama dengan Gitur untuk memperkenalkan Natuna. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Nain. Saya travel agent di Natuna, khusus untuk lokal di Natuna. Gitu. Nah, Mungkin oke. ya. Ya, silakan ya. Ya, mungkin di sini pada sahabat-sahabat Gitur belum banyak tahu yang tentang Natuna, di mana letak Natuna, apa aja yang ada di Natuna, hal-hal menarik apa aja yang ada di Natuna. Mungkin pada kesempatan virtual talk kali ini kita akan membahas tuntas lah tentang wisata di Natuna. Nah, Itu. sobat Jitur seru banget nih. Belum ada yang belum tahu tentang Natuna, bakalan dapat informasi update kali ini. Nah, Kak, Iya. nah gimana Ya. nih kabarnya keadaan COVID di Natuna, Kak? Oh ya, Natuna sampai hari ini alhamdulillah ya, dari awal pertama pandemi Covid masuk ke Indonesia sampai hari ini alhamdulillah Natuna masih berstatus zona hijau. Belum terdapat kasus di Natuna untuk Covid. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Amin. Amin ya, amin. Nah, Iya, keren banget kan Natuna masih dalam zona hijau nih. Nah, apakah wisatawan lokal atau wisatawan asing bisa mengunjungi Natuna, Kak? nah gini, kalau untuk saat sekarang ini, apalagi pemerintah kan setelah menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru kan ya. Ya. Nah jadi kalau sekarang untuk ke Natuna itu, untuk domestik sudah diperbolehkan, untuk domestik ya. Tapi kalau untuk wisatawan mancanegara memang kita tahu juga, pemerintah masih memberlakukan, apa ya, menutup pintu lah untuk wisatawan mancanegara untuk ke kita, ke Indonesia, terutama ke Natuna. Kita lebih ke domestik sekarang sih, Kak. Oke, berarti sudah bisa dikunjungi ya oleh Sudah, wisatawan domestik. sudah. Nah, Kak, tadi kan Kakak mau menjelaskan tentang Natuna nih. Natuna itu seperti apa Ya, sih, Kak? oke. Pertama saya akan menjelaskan dulu Natuna. Natuna itu di mana kan? Sahabat Gitur mungkin belum banyak masih bertanya-tanya Natuna di mana ini, Indonesia apa bukan kan seperti itu. Ya. Nah, perlu saya ceritakan dengan sahabat-sahabat Gitur bahwa Natuna itu masih Indonesia. Letak Natuna itu berada di Provinsi Kepulauan Riau atau kita kenal dengan sebutan Kepri ya. Jadi kalau kita ngelihat di map itu Natuna memang letaknya di ujung utara Indonesia. Dia letaknya di atasnya negara Malaysia. Nah, jadi kita Natuna itu kalau akses untuk ke Natunanya itu sebenarnya tidak begitu sulit ya. Apalagi dari Jakarta, dari ibu kota itu dari Jakarta itu bisa langsung ke Natuna. Tapi harus transit ya, harus tetap transit satu kali itu di Batam. Nah, transit ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 20 sampai 30 menit aja untuk transit. Jadi misalkan dari Jakarta mau ke Natuna, itu akan transit di Batam. Transitnya itu penumpang dari Jakarta ke Batam turun, terus penumpang dari Batam yang mau ke Natuna naik. Hanya turun naik penumpang aja di saat transit itu. Selesai itu langsung terbang ke Natuna gitu. Nah, jadi untuk maskapai yang melayani rute dan ke Natuna ini
itu hanya ada 2 sementara ya. Kita hanya ada Lion Group, ya, Lion Air sama Sriwijaya Air. Dan kalau untuk jadwalnya itu dari Senin sampai Sabtu. Jadi yang nggak ada penerbangan ke Natuna itu hanya hari Minggu. Hari Minggu. Jadi selama 1 minggu dari Senin sampai Sabtu itu ada, cuma 1 hari itu hanya 1 penerbangan, begitu. Nah, berarti sobat-sobat Jitur harus sudah tahu nih, kalau mau ke Natuna, kita harus transit dulu di Batam. Nah, nih Kak, Iya. aku punya pertanyaan nih. Kalau dari durasinya ya, dari Jakarta menuju Natuna itu kira-kira berapa lama ya, Kak? Ya, kalau dari Jakarta itu biasanya berangkat dari Jakarta itu jam 6 ya, jam 6 pagi, itu sampai di Batam itu sekitar jam 7-an, pokoknya sampai di Natuna itu jam 10. Sampai di Natuna, jam 10 pagi itu udah sampai di Natuna posisi. Nah, oke, berarti Iya. cukup lumayan memakan waktu juga ya, Kak ya? Iya, sekitar lebih kurang 3 jaman lah. Oke, nah kita masuk ke objek wisata nih, Kak ya. Iya. Objek wisata apa aja sih yang bisa dikunjungi di Natuna? Nah, Natuna ini kan daerah kepulauan ya sebenarnya, wisata bahari. Yang lebih ditonjolkan, yang lebih menjual Natuna itu adalah wisata baharinya, yaitu di mana pantai bebatuan granitnya, pulau-pulaunya, terus spot diving, spot snorkeling, fishing segala macam bisa dilakukan di Natuna. Nah, selain objek wisata bahari ini, Natuna juga memiliki wisata alam pergunungan. Ya, jadi Natuna itu tidak hanya melulu pantai, pulau, tidak. Dia juga memiliki pegunungan, juga di sana ada air terjunnya. Terus selain itu juga wisata budaya, ada istiadat tempatan Natuna, yaitu lebih ke kultur Melayu. Selain itu juga ada kulinernya, apalagi pertunjukan-pertunjukan kesenian-kesenian yang ada di Natuna, seperti itu, Kak. Nah, tempat-tempat apa aja yang harus kita kunjungi, Kak? Misalnya kalau di Labuan Bajo kan ada Pulau Padar. Nah, kalau di Natuna itu ada apa, Kak? Iya, iya boleh. Jadi Natuna itu perlu saya informasikan juga kepada sahabat Gitur bahwa Natuna sampai hari ini telah ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional ya oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, jadi yang wajib dikunjungi di Natuna itu ada 8 ya, 8 destinasi yang menjadi top listnya lah untuk dikunjungi ketika berlibur di Natuna. Nah, di mana aja seperti di Alipstone Park, terus ada lagi Natuna Dap Resort, ada lagi Pulau Senoa, Pulau Stanau, Tanjung Datu, terus lagi ada Pulau Tiga. Nah, itu adalah menjadi tujuan utama untuk wisatawan ke Natuna. Ditambah lagi dengan kunjungan tujuan seperti kebudayaan, terus mencicipi kuliner-kuliner yang ada di Natuna. Itu, Kak. Oke, seperti itu. Mungkin banyak banget ya kalau Iya. satu juga kita juga bingung mungkin ya. Nah, Kak, nih next pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada peraturan tertentu kalau mengunjungi Natuna di era new normal ini? Oh ya, di saat sekarang ini ya, di saat di saat kebiasaan baru yang new normal, tentu kalau ditanya peraturan kita mengacu ke peraturan nasional, Kak. Jadi di mana setiap wisatawan ataupun tamu yang hendak masuk ke Natuna di masa sekarang ini, yang pertama itu diwajibkan rapid test. Harus Ya. ada rapid testnya, terus mengisi e-health. Ya, mengisi e-health. Yang ketiganya ya tentu menggunakan masker. Ya, itu aja sih persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi untuk kita bisa berkunjung ke Natuna. Selebihnya yang lebih lebih persyaratan yang lebih khususnya tidak ada. Nggak ada, Kak. Berarti sesuai protokol dari pemerintah aja ya, Kak ya? Betul, sesuai protokol dari pemerintah. Nah, tadi kan ada disebut 8 top list yang harus dikunjungi. Ya. Yang salah satu terfavoritnya apa tuh, Kak? Nah, kalau salah satu terfavorit dari 8 itu adalah Alipstone Park, Kak.
Nah, Ya, itu Alipstone bisa Park dijelaskan nggak, Kak? Itu apa, Kak? ya, ya. Jadi Alipstone ini dia adalah pantai bebatuan granit, ya. Jadi di sana juga terdapat homestay-nya. Nah, kenapa dia menjadi top list-nya untuk wisata Natuna? Ada beberapa keunggulan yang dimiliki dia. Pertama, letaknya yang strategis, ya. Kita Oke. hanya dari bandara itu untuk menuju ke Alipstone ini hanya butuh sekitar waktu 15 menit. Nah, terus selain itu adalah bebatuan-bebatuan granitnya yang berserakan mengisi sepanjang garis pantai. Jadi luas kawasan dari Alipstone sini sendiri sekitar 3 hektar. Jadi dalam kawasan 3 hektar itu isinya bebatuan granit semua. Gitu. Ya, terus yang ketiganya dia ini merupakan kalau pejabat-pejabat tinggi ya, pejabat-pejabat kenegaraan setingkat kementerian itu selalu nginapnya di sini. Kemarin Ibu Susi juga baru selesai berkunjung ke Natuna, jadi nginapnya di sini. Makanya dia menjadi top list lah. Banyak orang mengatakan kalau ke Natuna, kalau nggak ke Alipstone belum sampai ke Natuna. Natuna. Wah, berarti Iya. spot Instagramable-nya banyak banget ya, Kak? Iya, betul. Nah, oke. Kalau untuk kendaraan nih, Kak, masalah kendaraan dari bandara menuju tempat wisata itu apakah mudah di sana atau harus pakai kendaraan khusus, Kak? Nah, jadi kalau untuk transportasi lokalnya di Natuna kayak Hmm. sampai hari ini kita sudah tersedia dengan baik sebenarnya. Tidak ada lagi kendala tentang untuk transportasi lokal kita untuk membawa wisatawan ini. Cuma kalau kunjungan wisatawannya datang dalam jumlah grup yang ramai seperti ya sekitar 15 sampai 20. Nah, itu kita masih menggunakan mini mobil sejenis Avanza maupun Innova, Kak. Karena di Natuna itu belum terdapat bus ya. Bus khusus untuk yang mengangkut para wisatawan ini belum ada. Jadi kita masih menggunakan mobil-mobil ini kalau jumlahnya ramai. Jadi konvoy gitulah, Kak. Berarti Jalannya kayak bareng-bareng. kendaraan pribadi tapi yang Iya, dipesankan khusus untuk grupnya tersebut ya, Kak? iya, iya, betul. Jadi kendaraan pribadi yang kita sewakan gitu. Oke, oke, Kak. Nah, ini Iya, lanjut, Kak, lanjut, Kak. Sorry. iya, jadi kalau untuk jumlahnya mau berapa unit pun kita di Natuna tersedia gitu. Itu aja. Oke, Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Sobat Citur. @ahmad.fari. Makanan khas Natuna yang harus kita cobain kalau berkunjung ke Natuna itu apa, Kak? Iya, kalau ditanya tentang makanan ya, Natuna itu karena Natuna itu wilayah kepulauan, wilayah laut yang luasnya laut semua, itu Natuna serba siput ya kalau untuk makanan. Nah, jadi kalau untuk makanan khasnya, kulinernya itu kita ada kernas ya, Karena kernas sama tabel mandu. Nah, ya, biasanya dua kuliner ini yang selalu kita sajikan kepada wisatawan. Nah, jadi kernas itu dia terbuat dari ini Kak, dari ikan tongkol yang dicincang gitu ya, terus dikasih bumbu, dikasih butiran sagu. Nah, jadi setelah semuanya tercampur itu dipipihkan ya, bentuknya dipipihkan terus digoreng. Nah, inilah yang menjadi makanan khasnya Natuna. Jadi makanan ini enak kita santap itu ketika masih panas, duduknya di tepi pantai, minumnya kelapa muda, Kak. Itu apa yang menjadi pelengkap dari kita mencicipi kuliner khasnya Natuna, kernas ini. Nah, terus selain ada kernas, kita ada juga namanya tabel mandu, ya. Belmondo. Tabel mandu itu bentuknya seperti ya kalau teman-teman di kota itu mungkin sejenis pizza ya bentuknya ya seperti Ya. pizza. Cuma bahannya kita tabel mando ini dari sagu Kak. Dia dari sagu, terus dikasih bumbu, dikasih campuran daging-daging ikan juga. Tapi cara masaknya itu dengan dipanggang, ya dipanggang. Jadi dia kripsi gitu.
Oke. Rasanya iya, itu juga, temannya itu seperti kelapa muda maupun teh panas ataupun kopi panas. Wah, Itulah, kuliner yang harus dicoba ketika berwisata ke Natuna. wah itu Iya. unik banget ya berarti ya, harus banget I ke Natuna untuk cobain makanan Natuna, karena saya pun baru dengar gitu, Pak. heeh. Nah, Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Jitur, @davi_irawan. Waktu yang pas buat ke Natuna bulan apa ya, supaya ombak atau anginnya tidak terlalu besar, Kak? Oh iya, tentu Natuna ini memiliki musim-musim juga ya. Nah, Hmm, jadi kalau dia waktu yang tepat untuk datang ke Natuna itu kita merekomendasikan di bulan Februari, di bulan 2 sampai bulan 10. 10 menjelang 11 awal itu masih kita rekomendasikan untuk waktu ke Natuna. Tapi di saat bulan Desember penghujung tahun dari Desember sampai Januari, penghujung tahun sampai awal tahun, itu biasanya kita tidak merekomendasikan untuk ke Natuna. Kenapa? Karena di saat 2 bulan ini Natuna terkenal dengan musim utaranya. ya. Nah, jadi di mana pada musim utara ini curah hujan, gelombang, angin itu sangat kuat. Jadi ke Natuna tanpa ke tur-tur ke pulau, tanpa snorkeling apa-apa itu rasanya kurang afdol ya Benar rasa-rasanya, banget. gitu. Karena Iya. yang menjadi highlight-nya Natuna kan lautnya ya, Kak, ya? Iya, wisata baharinya. Oke, nah buat sobat-sobat Jitur tadi udah diinformasikan sama Kanaen kalau bulan yang pas itu setelah Februari sampai akhir tahun sebelum Desember ya, Kak, ya. Iya iya iya, heeh. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Untuk akomodasi nih, Kak, untuk tempat penginapan, dia di sana lebih banyak villa atau hotel, Kak? Nah, jadi kalau untuk akomodasi sejenis penginapan di Natuna, alhamdulillah juga Kak ya, kita tidak ada kendala lagi dengan itu, sebab di Natuna juga sudah banyak kok hotel-hotel maupun penginapan yang ada. Bahkan sudah ada juga beberapa resort yang baru beroperasi juga di Natuna. Jadi semua di Natuna itu ya kalau untuk akomodasi seperti hotel itu hotel ada, kalau mau kelas penginapan juga ada, maupun mau milih ke resort-resort yang tepi pantai itu juga ada. Nah, kalau beberapa pilihan Kakak untuk hotel atau resort yang bagus di sana itu apa aja, Kak? Nah, jadi tentu di setiap ini kita juga punya pilihan ya sebagai pihak kita sebagai pihak travel agent juga tentu memilih yang bagus ya, memilih yang layak untuk kita tempatkan tamu kita. Nah, jadi kalau untuk hotel yang sering kita gunakan itu yaitu Trans Central namanya, Kak. Nah, Oke. jadi hotelnya ini termasuk hotel baru juga, jumlah kamarnya juga banyak, dia juga besar, terus fasilitasnya juga sudah cukup baik ya dibandingkan yang lain gitu, seperti WiFi, ada apa, air panasnya, sarapannya, AC segala macam sudah tersedia dengan baik untuk kelas hotel yang kita sering gunakan. Tapi kalau untuk resort tadi ada Alipstone, Alipstone juga di sana ada resortnya Kak. Ya, di Oke. sana juga ada resortnya. Terus ada lagi satu lagi yang baru opening minggu ini itu Natuna Depth Resort. Ya. Nah, itu jarak dari bandara menuju akomodasi tersebut itu berapa lama, Kak? Oh ya, kalau untuk hotel kayak hotel itu sangat dekat sekali dengan bandara. Jadi sebenarnya Bandara Natuna itu beradanya di tengah-tengah kota, Kak. Ya, Oke. bandaranya itu di tengah-tengah kota. Kalau kita dari bandara untuk menuju ke hotel itu nggak nyampe 5 menit, Kak. Nggak nyampe 5 menit untuk kita ke hotel ya, ke Ya. hotel Trans Central tadi. Terus kalau dari hotel Trans Central mau ke Alipstone ataupun ke Natuna Depth Resort, yang resortnya ini perjalanan sekitar 15 menit, Kak. Kita Sekitar akan sampai. 15 menit Jadi dari bandara ya. ya, jadi perlu saya sampaikan juga kalau Natuna itu jarak destinasi satu sama destinasi lain itu sangat berdekatan, Kak. Ya, pertama dia sangat berdekatan, kedua dia satu arah semua. Oke. Gitu. Misalnya hari hari pertama kita rutenya itu ke arah
utara. Jadi ke arah utara itu satu arah, tapi banyak destinasi yang kita singgah gitu. Ada 5 atau 6 destinasi yang kita singgah. Begitu juga di hari ketiganya kita beralih lagi ke arah selatan. Begitu juga dia satu arah tapi banyak destinasi-destinasi yang kita singgah. Jadi ke Natuna itu bisa mengefisienkan waktu Kak dengan Nah, keren banget letak berarti ya. iya gitu. Karena Kita nggak harus nggak buang-buang muter-muter waktu gitu. dan kita pasti dapat Betul, wisata semua yang ada di Natuna gitu. betul, betul Kak. Nah, oke Kak, ini ada pertanyaan lagi atas nama @ilantari. Oleh-oleh khas Natuna apa? Sama kuliner apa aja yang khas di sana, Kak? Oleh-olehnya Natuna, Kak. Iya, kalau ditanya oleh-oleh Natuna itu kebanyakan sekarang masih dalam bentuk kemasan makanan kayak. Ya. Jadi kemasan makanannya ini juga terbuatnya dari ikan. Semua makanan-makanan Natuna itu baik makanan khas, kuliner sampai makanan kita hari-hari, nah itu semuanya serba seafood, serba ikan. Jadi yang bisa dijadikan oleh-oleh itu ada kerupuk atom, kerupuk ikan, kerupuk cumi, terus kernas tadi juga bisa dijadikan oleh-oleh Kak. Jadi kernas itu sudah bisa bertahan sekitar 1 sampai 2 hari lah, bisa bertahan tanpa di freezer ya. Jadi kalau bawa pulang dalam perjalanan 2, 3, 4 jam itu masih sangat tahan Kak. Tapi sampai di rumah tinggal digoreng. Ada salah satu oleh-oleh yang namanya kerupuk atom ya Kak. Iya, itu terbuat dari apa Kak? Itu dari ikan juga Kak. Oh dari ya, ikan. Dia semuanya dari ikan, itu hampir 95%-nya ikan, bahan dasarnya ya. Terus baru 5%-nya baru ini bumbu sama tepung, sedikit tepung. Nah, jadi kalau kerupuk atom ini Kak, dia dijual oleh yang punya kuliner di sini itu langsung dimakan Kak. Dia bungkusannya langsung bisa kita makan gitu. Nggak perlu kita goreng-goreng lagi, langsung kita bisa makan di tempat ataupun ngemil-ngemil di jalan itu bisa. Tapi kalau kerupuk ikan ini dijual dalam dua macam Kak. Satu yang masih mentahnya, maksudnya kita perlu digoreng lagi baru kita makan. Yang kedua yang sudah digorengnya. Nah, yang sudah digoreng itu kita bisa langsung makan. Tergantung kita. Biasanya kalau untuk dijadikan oleh-oleh kita merekomendasikan yang mentah ya, yang belum digoreng begitu. Supaya masih awet dan tidak basi ya Kak sampai tujuan. Betul. Jadi sampai di rumah tinggal digoreng aja gitu. Iya, oke Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Sobat Jitur @Stefani Anggita. Dari Natuna ke Pulau Ambas berapa lama ya perjalanannya? Oh iya, memang sih kita Natuna Anambas itu tetanggaan ya, tetanggaan. Dulu Natuna Anambas itu satu kabupaten sama kita. Tapi karena kalau ditanya jarak itu dari Natuna ke Anambas itu hanya bisa digunakan jalur kapal, Kak. Nah, jalur kapal kita ada kapal Pelni ya dari Natuna untuk ke Anambas itu durasi perjalanan kita ke sana itu sekitar 10 jam di kapal. Nah, untuk Kak Stefani itu tadi udah dijawab ya sama Kak Naen. Itu kalau ke Ambas kurang lebih 1 jam dan menggunakan kapal ya Kak ya? 10 jam. 10 jam. Oke. 10 jam. 10 jam ya. 10 jam untuk naik kapal ya Kak? Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tempat oleh-oleh di sana itu apa ya Kak yang terkenal? Kalau tempat oleh-oleh kita ada namanya Adeleo. Adeleo itu bahasa apa ya? Bahasa sini. Adeleo itu artinya ada selera ya kalau bahasa Indonesianya. Ya, jadi biasanya di sana tergolong lengkap ya untuk kuliner-kuliner yang ada di Natuna. Jadi selain itu ada juga sih kembang jadi yang sama dia juga menjual kuliner-kuliner khasnya Natuna. Terus ada lagi yang dikelola oleh ini dinas koperasi UMKM Natuna, ada namanya Dekra Nasda. Sama di sana juga
Sebenarnya bahan yang dijual ataupun produk-produk yang dijual itu dasarnya sama, produk-produk itu aja, cuma beda tempat aja, Kak. Nah, Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Jitur @99 Habibi _Habibati. Nah, kalau untuk ke Natuna dengan jumlah grup corporate dengan 100 packs itu cukup memadai atau enggak, Kak, buat di Natuna? Kalau untuk 100 pack ya, kalau Ya. 100 pack belum, Kak. Kita belum bisa menghandle sebanyak itu. Oke. Ya, kenapa saya bilang kita belum bisa dalam jumlah yang sangat besar seperti itu? Pertama di kendaraan, Kak. Ya, Ya. di kendaraan karena kita belum ada bus. Tapi kalau 10 pack itu kalau menggunakan mobil sejenis Avanza atau Innova berapa puluh unit kan, Benar gitu. banget, benar. Itu yang menjadi kendala juga. Ya kalau belum lah, kalau untuk sejumlah 100 belum. Tapi kalau di bawah 50 bisa, Kak. Oh, kalau di bawah 50 bisa ya, Kak ya? Bisa, di bawah Untuk 50 bisa. penginapannya pun itu mesti dibagi 2 hotel atau ada satu hotel yang bisa memprovide dengan grup 50 packs tersebut? Kalau untuk 50 bisa satu hotel, Kak, tapi kita bookingnya harus jauh-jauh hari. Oke. Ya, Siap-siap, Kak. bisa. Nah, Kak, Kalau di ya. bawah 50 bisa. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kartika Fani. Untuk ke Natuna sendiri, apakah transportasinya mudah untuk solo traveling? Untuk solo traveling di Natuna ya, Ya. bisa. Di Natuna itu kalau untuk mau solo traveling itu cukup menyewa motor aja ya kalau menurut saya ya. Karena di Natuna juga ada rental motor, mobil gitu. Jadi asal tahu akses jalan aja, Kak. Ya. Cuma jangan terlalu mengandalkan map ya kalau untuk solo traveling ke Natuna. Ya. Itu. Kenapa saya mengatakan jangan terlalu mengandalkan Google Map? Karena biasanya sering nyasar, Kak. Soalnya tidak semua juga di Natuna itu tercover jaringan internet yang bagus ya. Gitu. Oke, nah. Saya pernah punya pengalaman juga itu ada tamu dia ke Natuna, dia awalnya nanya-nanya paket gitu kan, nanya-nanya rute. Udah saya jelaskan di sini, terus tiba-tiba datangnya sendiri. Saya nggak tahu kalau dia datang. Dia bilang pas dia sudah di Natuna dia nyasar, kata dia nggak tahu mau ke hotel mana. Akhirnya nelpon saya, minta bantu. Saya juga kaget kan kok bisa gitu kan. Nah, Karena dia makanya tadi harus sebelum pergi iya, ke sana harus mencari get agent-agent yang lah. dipercayai Iya, seperti itu, benar nggak, Kak? betul. Betul, ya. Soalnya kan biasanya solo traveling itu mengandalkan map, dia kayak di kota-kota besar mungkin itu Ya. nggak ada kendala ya. Tapi kalau untuk Natuna jangan terlalu dipercaya gitu tentang itu. Nah, Takutnya nyasar. kalau nyasar juga bingung sendiri, bukannya malah Iya. liburan malah Ya tersesat kalau gitu kita ya, punya Kak? teman kan, Ya. kita nggak punya teman lokal kan repot juga. Nah, untuk jaringan yang bagus di Natuna itu direkomendasinya apa, Kak? Untuk provider? Ya, kalau untuk di Natunanya ya, sampai hari ini alhamdulillah kita sudah 4G ya, itu sudah Oke. ada Telkomsel, XL, Smartfren juga semuanya sudah kualitasnya 4G. Tapi itu tadi belum semua ya, belum semua daerah Natuna itu tercover. Ada Ya. juga sebagian yang masih blank lah gitu. Tapi kalau untuk wilayah kotanya sama beberapa bagian destinasi objek wisata alhamdulillah sudah Cukup aman ya cukup lah, berarti untuk buat istirahat. cukup aman. Oke. Iya, sudah hampir Nah, kayak Jakarta juga lah. iya, oke, Kak. Ini throwback sebentar nih, Kak. Kan kalau makanan di Natuna makanannya banyak terbuat dari ikan. Nah, kalau Iya, ada yang seafood. alergi ikan, apakah ada juga untuk makanan lainnya, Kak? Ya, kalau untuk yang ibaratnya alergi ikan di Ya. Natuna juga ada kok ayam ataupun selain ikan juga ada. Oke, ada. Ayam-ayam gitu ada. Berarti aman ya buat yang untuk punya alergi ikan. Nah, Iya, nanti iya, iya. diinfokan saja mungkin supaya tidak terjadi tiba-tiba makan ikan gitu.
Iya, biasanya gitu Kak, kita sebelum tamu itu kita tanya dulu doyan doyan siput nggak, gitu-gitu kan. Iya, benar. Soalnya kita perlu tahu juga sebagai travel agent-nya, Ya. selera makan mereka gitu, jangan sampai kita salah juga kan. Nah, Kak, di Natuna kan banyak pantai dan itu luasnya sangat luas. Bisa dibuat camping nggak sih, Kak? Nah ya, jadi kalau untuk camping itu kita sering sekali Kak ya, kalau untuk camping sangat bisa sekali. Biasanya kita di sini itu sebulan sekali minimal itu kita ada camping bersama, entah entah nggak ada tamu ataupun ada tamu, kita ke camping. Misalnya ada tamu nih, kita tawarin mau nggak ikut camping bareng kita di sini. Kadang-kadang mereka mau, ternyata kadang-kadang hal-hal yang langsung menyatu ke alam itu yang membuat mereka tertarik lah kan untuk bisa ke Natuna gitu. Jadi ada destinasi tambahan lah bagi mereka gitu. Biasanya kita ada jadwalnya kayak kita ada jadwalnya biasanya. Soalnya kita di sini ada komunitas yang suka hobi-hobi tentang alam lah. Jadi kita ada jadwalnya. Kalau pas ada jadwal itu, pas ada tamu biasanya kita tawarin tuh ke tamu, mau nggak ikut kita gini-gini. Gitu. Nah, Gitu berarti Kak. udah aman juga ya buat camping di Aman pinggir nggak? pantai. Aman. Biasanya kita seringnya ke pulau-pulau sih ya, ke pulau-pulau kita camping gitu. Oke, nah Kak, ini ada persiapan khusus nggak sih untuk mengunjungi Natuna, Kak? Apa yang harus kita bawa, terus nggak boleh berpakaian apa, atau gimana, Kak? Kalau hal khususnya itu nggak ada ya, lebih ke kebutuhan pribadi aja sebenarnya ya. Ya. Kebutuhan pribadi kita yang kira-kira yang akan kita butuhkan saat di sana itu seperti apa. Nah, paling ya obat-obatan itu bersifatnya masih pribadi juga. Tapi kalau bersifat umum yang ada larangan khusus ataupun ada aturan khusus itu nggak ada, kayak di Natuna nggak ada. Cuma kalau pakaian ya mungkin sopan lah ya, sopan. Tapi kalau sebatas ya biasa kita bisa maklumi juga lah penampilan, Oke. apalagi teman-teman milenial yang tinggal di kota seperti apa, kita bisa memahami kok di Natuna. Masih dalam batas kewajaran, masih oke sih Kak. Oke, berarti nggak ada persiapan khusus ya, Kak ya? Nggak ada Kak, nggak ada. Nah, untuk tips-tips nih, terakhir pertanyaan dari Jitur dan sobat-sobat Jitur nih, Kak. Ada nggak sih tips-tips khusus untuk ke sana, Kak? Tip khusus untuk kita ke Natuna itu pertama booking pesawatnya jauh-jauh hari ya, minimal seminggu ataupun 2 minggu sebelum kita datang. Terus kalau mau booking itu booking PP sekalian, jangan booking pergi aja entah di Natuna baru booking mau pulangnya itu biasanya itu sering penuh juga Kak. Jadi safety-nya lebih awal lah. Booking tiket itu jauh-jauh hari, terus bookingnya PP sekaligus, terus begitu. Itu aja sih Kak tipnya yang kira-kira perlu teman-teman gitu tahu lah. Tapi kalau untuk yang lainnya saya rasa tidak ada juga kayak untuk di Aman ya, Natuna. Kak? Sebab aman, insya Allah aman Kak di Natuna. Gitu. Nah, oke Sobat Jitur, informasi tadi udah dijelasin, udah di-update sama Kak Naen. Nah, Kak, informasinya udah cukup jelas. Terima kasih banyak Kak untuk informasinya. Siap. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa main ke Natuna. Amin, amin. Oke, Amin, Kak amin. Naen, terima kasih banyak sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk Siap. membagikan informasi kepada sobat-sobat Jitur. Baik, Kak. Sama-sama Kak. Bye. Bye. Nah, oke Sobat Jitur, tadi udah dikasih tahu tuh tentang Natuna. Ternyata Natuna itu ada di Kepulauan Riau. Untuk ke sana kita eh, menggunakan pesawat transit di Batam, tidak lama, habis itu langsung ke Natuna. Dan bulan-bulannya juga udah kasih tahu sama Kanaen. Yang baik itu Februari sampai akhir tahun sebelum Desember. Kalau Desember ke Januari itu udah tidak rekomendasi ke Natuna. Untuk sobat-sobat Jitur jangan lupa follow IG Jitur dan update informasi-informasi di feed kita karena ada promo-promo juga yang akan diposting atau sudah diposting untuk tentang Natuna. Nah, saya Rio undur diri dan dah.
Ingat libur. Ingat Jitu.